Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang menyebar melalui hubungan seksual. Ini termasuk hubungan seksual melalui vagina, anus, dan oral. IMS sangat umum terjadi. IMS dapat menyerang siapa saja yang aktif secara seksual. Penting untuk diingat bahwa kamu bisa terkena IMS meskipun tidak mengalami gejala apapun. IMS disebabkan oleh berbagai jenis kuman. Kuman ini bisa berupa bakteri, virus, atau parasit. Setiap jenis IMS memiliki penyebab dan gejala yang spesifik. Beberapa IMS mudah diobati, sementara yang lain dapat memiliki konsekuensi kesehatan jangka panjang. Sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang IMS dan mempraktikkan seks aman. Mengetahui faktanya dapat membantu melindungi diri sendiri dan pasangan. Jika kamu merasa mungkin terkena IMS, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan tes dan pengobatan. Pencegahan adalah kunci dalam hal IMS. Dengan memahami risikonya dan mengambil tindakan pencegahan, kamu dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan kamu tertular. Ingat, kesehatan adalah tanggung jawabmu, jadi buatlah pilihan yang bijak. Ada banyak jenis IMS, masing-masing dengan gejala dan potensi komplikasinya sendiri. Beberapa IMS yang paling umum termasuk chlamydia, gonore, sifilis, herpes, HPV, dan HIV. Chlamydia dan gonore adalah infeksi bakteri yang seringkali tidak menimbulkan gejala, terutama pada tahap awal. Sifilis adalah infeksi bakteri lain yang berkembang melalui berbagai tahap, masing-masing dengan tanda-tanda uniknya sendiri. Herpes adalah infeksi virus yang menyebabkan luka yang menyakitkan. Tidak ada obat untuk herpes, tetapi obat antivirus dapat membantu mengelola gejalanya. HPV atau Human Papillomavirus adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan beberapa jenis kanker. Vaksinasi dapat melindungi dari beberapa jenis HPV yang berisiko tinggi. HIV atau Human Immunodeficiency Virus menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih sulit melawan infeksi. Meskipun tidak ada obat untuk HIV, tersedia pengobatan yang efektif untuk mengelola virus dan mencegah perkembangan menjadi AIDS. Penting untuk mewaspadai potensi gejala IMS. Namun, penting untuk diingat bahwa banyak orang dengan IMS tidak mengalami gejala sama sekali, terutama pada tahap awal. Gejala umum IMS dapat meliputi keluarnya cairan yang tidak biasa dari vagina atau penis, rasa sakit atau terbakar saat buang air kecil, luka atau benjolan di area genital, dan rasa sakit saat berhubungan seks. Untuk pria, gejala khusus mungkin termasuk rasa sakit atau bengkak pada testis, sedangkan wanita mungkin mengalami nyeri panggul, pendarahan vagina yang tidak normal, atau nyeri saat berhubungan intim. Jika kamu mengalami salah satu dari gejala ini, segera periksakan diri ke dokter atau penyedia layanan kesehatan sesegera mungkin. Deteksi dan pengobatan dini sangat penting untuk mengelola IMS dan mencegah komplikasi serius. IMS sangat umum di seluruh dunia. Jutaan infeksi baru terjadi setiap tahun, menyoroti pentingnya kesadaran dan pencegahan. Kaum muda, terutama mereka yang berusia antara 15 dan 24 tahun, secara tidak proporsional terkena dampak IMS. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendidikan seks yang komprehensif dan akses ke layanan kesehatan seksual untuk dewasa muda. Kelompok tertentu, seperti pria yang berhubungan seks dengan pria dan individu dengan banyak pasangan seksual, mungkin juga berisiko lebih tinggi terkena IMS. Sangat penting untuk menyesuaikan upaya pencegahan untuk menjangkau populasi ini secara efektif. Tingginya prevalensi IMS menekankan perlunya pengujian yang luas dan pengobatan dini. Screening rutin sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengelola infeksi, terutama karena banyak IMS dapat tanpa gejala pada tahap awal. Penyebab dan cara penularan. IMS disebabkan oleh berbagai patogen, termasuk bakteri, virus, dan parasit. Memahami bagaimana infeksi ini menyebar sangat penting untuk pencegahan yang efektif. Kontak seksual adalah cara utama penularan IMS. Ini termasuk hubungan seksual melalui vagina, anus, dan oral. Setiap kontak seksual tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi dapat menularkan infeksi. Beberapa IMS, seperti herpes, dapat menyebar melalui kontak kulit ke kulit, bahkan tanpa hubungan seksual. Penting untuk mewaspadai risiko ini, terutama jika kamu memiliki luka terbuka atau lepuh di area genital. IMS tertentu, seperti HIV, juga dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik bersama atau kontak dengan darah yang terinfeksi. Mempraktikkan praktik injeksi yang aman dan menghindari kontak dengan darah sangat penting untuk mencegah infeksi ini.
Prosedur diagnosis dan pengujian. Mendiagnosis IMS biasanya melibatkan kombinasi riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan tes laboratorium. Penting untuk jujur dengan penyedia layanan kesehatan tentang riwayat seksual untuk memastikan pengujian yang akurat. Dokter akan menanyakan tentang gejala, pasangan seksual, dan potensi paparan IMS. Mereka mungkin juga melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa tanda-tanda infeksi yang terlihat. Tes laboratorium sangat penting untuk memastikan diagnosis IMS. Tes ini mungkin melibatkan sampel urin, sampel darah, atau usapan dari area yang terkena. Tes khusus yang diperlukan akan bergantung pada IMS yang dicurigai. Penting untuk dicatat bahwa beberapa IMS seperti herpes dapat tetap tidak aktif di dalam tubuh dan hanya menyebabkan gejala sesekali. Pengujian mungkin diperlukan meskipun kamu tidak memiliki gejala saat ini. Pilihan dan manajemen perawatan. Perawatan untuk infeksi menular seksual bervariasi tergantung pada infeksi spesifiknya. Infeksi bakteri seperti chlamydia, gonore, dan sifilis biasanya diobati dengan antibiotik. Obat antivirus digunakan untuk mengolah infeksi virus seperti herpes, HIV, dan hepatitis B. Meskipun obat-obatan ini tidak dapat menyembuhkan virus, obat-obatan ini dapat menekan replikasi virus dan mengurangi risiko penularan. Beberapa infeksi menular seksual seperti HPV mungkin tidak memerlukan pengobatan jika tidak ada gejala atau masalah kesehatan. Namun, pemantauan rutin sangat penting untuk mendeteksi setiap perubahan atau komplikasi. Sangat penting untuk menyelesaikan pengobatan lengkap seperti yang ditentukan oleh penyedia layanan kesehatan, bahkan jika gejala kamu membaik. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan resistensi pengobatan dan infeksi berulang. Bagian 8, strategi pencegahan untuk kehidupan yang sehat. Mencegah infeksi menular seksual sangat penting untuk melindungi kesehatan seksual dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan menerapkan praktik seks aman, kamu dapat secara signifikan mengurangi risiko infeksi. Kondom sangat efektif dalam mencegah infeksi menular seksual bila digunakan dengan benar dan konsisten. Kondom bertindak sebagai penghalang mencegah pertukaran cairan tubuh yang dapat menularkan infeksi. Membatasi jumlah pasangan seksual juga dapat mengurangi risiko infeksi menular seksual. Semakin banyak pasangan yang kamu miliki, semakin tinggi peluang kamu bertemu seseorang yang terinfeksi. Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan tentang kesehatan seksual sangatlah penting. Diskusikan riwayat seksual, lakukan tes bersama, dan buat keputusan berdasarkan informasi tentang praktik seks aman. Bagian 9, hidup dengan infeksi menular seksual, implikasi jangka panjang. Beberapa infeksi menular seksual dapat memiliki konsekuensi kesehatan jangka panjang jika tidak ditangani atau dikelola dengan tidak memadai. Penting untuk memahami potensi implikasi ini dan mencari perawatan medis tepat waktu. Chlamydia dan gonore yang tidak diobati dapat menyebabkan penyakit radang panggul pada wanita yang dapat menyebabkan nyeri panggul kronis, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Sifilis, jika tidak diobati sejak dini, dapat berkembang melalui berbagai tahap yang berpotensi memengaruhi jantung, otak, dan organ lainnya. Wanita hamil dengan sifilis dapat menularkan infeksi tersebut kepada bayi mereka yang belum lahir, yang menyebabkan masalah kesehatan yang serius. HIV, jika tidak diobati, dapat berkembang menjadi AIDS, suatu kondisi yang melemahkan sistem kekebalan dan membuat tubuh rentan terhadap infeksi oportunistik. Bagian 10. Pentingnya mencari bantuan. Jangan takut atau malu untuk mencari bantuan jika kamu merasa mungkin terkena infeksi menular seksual. Deteksi dan pengobatan dini sangat penting untuk melindungi kesehatan dan mencegah penyebaran infeksi. Penyedia layanan kesehatan terlatih untuk memberikan perawatan rahasia dan tanpa menghakimi untuk infeksi menular seksual. Mereka dapat menjawab pertanyaan, memberikan pengujian dan pengobatan, serta menawarkan dukungan dan panduan. Banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu kamu menemukan layanan pengujian dan pengobatan infeksi menular seksual di daerah. Kamu dapat menghubungi dinas kesehatan setempat, klinik kesehatan reproduksi, atau mencari klinik kesehatan seksual secara online. Ingat, kesehatan adalah prioritasmu. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri dan pasangan dari infeksi menular seksual.